Deretan kontroversi A'agim, poligami hingga berucap sinis ke Teh Nini. Nama A'agim tengah jadi sorotan setelah sang anak, Muhammad Gaza Al-Ghazali, membongkar perilaku buruk sang dai kondang terhadap Teh Nini. Gaza mengungkap A'agim pernah melontarkan pernyataan sinis terhadap Teh Nini beberapa hari jelang pernikahannya. Pengakuan Gaza yang diunggah lewat Facebook pribadinya itu pun langsung viral. Hal ini menambah daftar kontroversi yang muncul di kehidupan dai pemilik nama Abdullah Gimnastiar itu. Untuk lebih jelas, simak sederet kontroversi A'agim berikut ini. 1. Poligami. Dikenal sebagai tokoh agama yang gencar menyuarakan soal kesetiaan terhadap keluarga, A'agim pernah membuat heboh publik dengan melakukan poligami. A'agim memutuskan untuk berpoligami dengan menikahi Elva Rini Eridani atau Teh Rini, seorang mantan model beranak 3 pada 2006 silam. Atas pilihannya itu, banyak pengikut A'agim yang kecewa. Mereka berhenti datang ke pengajiannya hingga membuat kunjungan ke Daurut Tauhid menurun drastis dan kabar semua bisnis A'agim ikut terdampak. Ia pun jarang muncul ke media sejak saat itu. 2. Cerai dan rujuk. Pada tahun 2010, Teh Nini menggugat cerai A'agim. Permohonan itu dikabulkan pada Juni 2011. Namun keduanya kembali rujuk tahun 2012. Hingga pada awal tahun 2021, A'agim ganti mengajukan permohonan cerai. Sidang perdana digelar pada Maret 2021. Setelah melalui berbagai proses, A'agim justru kembali mencabut permohonan cerainya. Meski batal bercerai secara negara, anak A'agim, Muhammad Gaza Al-Ghazali, mengungkap fakta soal pernikahan orang tuanya. Dai 59 tahun dengan Teh Nini rupanya sudah bercerai sejak setahun lalu. 5 Juni, lusa adalah tepat 1 tahun engkau dicerai. Sampai detik ini engkau digantung, dipermainkan, kata Gaza Al-Ghazali lewat unggahan Facebooknya. 3. Berucap sinis ke Teh Nini. Gaza baru-baru ini mengejutkan publik dengan mengungkap bahwa A'agim pernah berucap sinis terhadap Teh Nini. Sepekan jelang pernikahan Gaza Al-Ghazali, A'agim malah melontarkan pertanyaan yang tak mengenakan hati. Hal itu berkenaan dengan kepentingan Teh Nini yang hadir di momen spesial sang anak. Buat apa dia hadir? Tanya A'agim yang ditulis Muhammad Gaza Al-Ghazali di Facebook pada Kamis 3 Juni 2021. Menanggapi pertanyaan tersebut, Gaza menuliskan, "Lidahku seolah keluh, entah kalimat apa yang tepat untuk menjawab pertanyaan demikian. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut?" Tanya Gaza kepada warganet. Sementara itu, A'agim belum memberikan respon atas kehebohan curhat sang putra. Dipantau dari media sosialnya, dai 59 tahun itu hanya mengabarkan jadwal kajian rutinnya. Hari ini, Kamis 3 Juni 2021, kajian Kitab Al-Hikmah pukul 15.30 dan kajian Asmaul Husna pukul 19.30, tulis A'agim di Instagram. Itulah sederet kontroversi A'agim yang kini tengah jadi sorotan karena curhatan putranya. Gaza juga mengungkapkan bahwa Abdullah Gimnastiar atau A'agim bikin anak sakit hati karena 3 kata makian yang dilayangkan ke Teh Nini. 3 kata itu adalah munafik, musyrik, dan menuhankan makhluk. A'agim maki-maki Teh Nini hampir di setiap tempat. Bahkan anak A'agim bersaksi bapaknya mengatakan makian itu di setiap sudut bumi. Pernah satu ketika A'agim maki-maki Teh Nini di restoran. A'agim tuding Teh Nini munafik, musyrik, dan menuhankan makhluk. "Kamu musyrik, kamu munafik, kamu menuhankan makhluk." Begitu kata A'agim, ditirukan oleh Muhammad Gaza Al-Ghazali, anak A'agim.
Inilah kalimat-kalimat pujian yang selalu kami dengar. Ya, selalu. Dikala makan di restoran, berangkat sekolah, berkumpul bersama, bahkan mungkin di setiap sudut bumi ini, hanya ada pengingat akan kalimat itu semua, tulis Ghaza melanjutkan. Hal itu diceritakan Muhammad Ghaza Al-Ghazali, Boro A'agim dibongkar anak sendiri. Anak bongkar Boro A'agim. Muhammad Ghaza Al-Ghazali bongkar Boro A'agim ke Teh Nini atau Nini Mutmainah. Curhatan Ghaza itu dimuat dalam akun Facebook miliknya pada 3 Juni 2021. Diceritakan Ghaza, Teh Nini kerap mendengar kalimat-kalimat kasar dari mulut A'agim. Kalimat kasar tersebut, lanjut Ghaza, kerap dilontarkan A'agim di berbagai situasi, bahkan di tempat umum sekalipun. Lebih lanjut, Ghaza juga mengatakan bahwa A'agim sudah belasan tahun bertindak demikian, yakni mengeluarkan kalimat-kalimat kasar. Berapa lama ya? Ya, hanya sebentar, mungkin sekitar 15 tahun. Alunan puji-pujian yang memenuhi relung kami, ujar Ghaza. Berikut 7 fakta pernikahan A'agim dan Teh Nini yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Menikah tahun 1988. A'agim dan Teh Nini menikah di tahun 1988. Dari pernikahan pertamanya ini, pimpinan Darut Tauhid itu dikaruniai 7 orang anak. Ketujuh anaknya itu semuanya berinisial depan G. Di antaranya Gaida Suraya, Muhammad Ghazi Al-Ghifari, G. Fira Nur Fatmah, G. Ria Rahimah, Muhammad Ghaza Al-Ghazali. Hingga tahun 2006 pernikahannya adem ayem. Tidak gosip atau isu miring yang menerpa biduk rumah tangga A'agim dan Teh Nini. 2. A'agim berpoligami. Pada Desember 2006, secara mengejutkan, A'agim mengadakan jumpa pers. Dalam pertemuan itu, ia menyatakan dirinya berpoligami dengan single mother, 3 anak, yang juga merupakan mantan model, yakni Alfarini Eridani alias Teh Rini. Melalui sambungan telepon, A'agim mengatakan bahwa poligami tersebut dilakukan sebagai jalan keluar darurat. Isu poligami ini kemudian membuat nama A'agim sempat redup. Dari poligami ini kemudian beredar kabar rumah tangga dengan Teh Nini retak. 3. Rumor pisah rumah sejak berpoligami. Di 2008, 2 tahun kurang setelah A'agim menyatakan bahwa ia poligami, terdapat isu bahwa ia dan Teh Nini sudah pisah rumah. Namun hal ini buru-buru dibantah A'agim. A'agim mengatakan bahwa saat itu hubungannya dengan Teh Nini sebagai istri pertamanya baik-baik saja dan tidak ada konflik. Namun hubungan rumah tangga yang katanya baik-baik saja itu kemudian benar-benar retak di tahun 2010. 4. Perceraian pertama, Teh Nini yang menggugat A'agim. Pada Desember 2010, 4 tahun setelah dipoligami, Teh Nini menggugat cerai A'agim. Kala itu ia melaporkan pada pengadilan agama dan seketika berita perceraiannya menyebar luas. Permintaan cerai kemudian dikabulkan secara resmi pada bulan Juni 2011. Keduanya pun resmi bercerai setelah 22 tahun berumah tangga. 2011 pernah cerai juga di sini dan dikabulkan oleh majelis, kata Yoki M. Sulaiman, kuasa hukum A'agim. 5. Rujuk di 2012. Tak sampai setahun di Maret 2012, A'agim dan Teh Nini rujuk kembali. Ustadz kondang itu melaksanakan resepsi di rumah Teh Nini di kawasan Sariwangi, Bandung. Di pernikahannya yang kedua, mahar rujuk dari A'agim yang diberikan sebanyak 5 juta rupiah. Dengan pernikahannya setelah rujuk ini, Teh Nini pun menjadi istri kedua A'agim. 6. Kabar perceraian diembuskan anak. Isu perceraian pimpinan pondok pesantren itu sudah muncul sejak beberapa waktu lalu.
Kabar tersebut awalnya diunggah oleh putra mereka, Muhammad Gaza Al-Ghazali, di akun Facebook pribadinya. Ia menuliskan bahwa sang ibu sudah ditalak 3 oleh ayahnya tersebut. Dengan ini, saya memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua bahwasanya ibu saya, Ninih Mutmainah, telah dicerai talak 3 oleh ayah saya, A'agim, tulis Gaza. Selain itu, ia pun menjelaskan jika Teh Nini sudah tak lagi aktif dalam kepengurusan pondok pesantren yang didirikan oleh A'agim tersebut. 7. Dugaan alasan A'agim pilih cerai. Pada awal Maret tahun ini, giliran A'agim yang menggugat cerai Teh Nini. Kuasa hukum sang Ustadz Yoko M. Sulaiman mengungkap bahwa terjadinya perceraian karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Kalau alasan detailnya kan kita nggak bisa jelasin, karena sidangnya sidang tertutup ya. Tapi secara global sudah tidak ada kecocokan lagi lah dengan pasangan itu, ujar Yoko. Namun, 2 pekan setelah sidang perdana, pendakwah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim mencabut gugatan cerai terhadap istrinya, Ninih Mutmainah. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memutuskan perkara tersebut tidak dilanjutkan. Artinya, perceraian A'agim dan Teh Nini tidak terjadi.